dengan calon guru penggerak, dan dari pihak sekolah dari awal sudah menyetujui untuk mendukung. Jadi Bapak Ibu guru, harapan kita semua berpartisipasi dan mengambil hikmah positif daripada kegiatan guru penggerak ini. Di sekolah kita ada 3 orang yang sedang berjalan pelaksanaan CGP atau calon guru penggerak, yaitu Bapak Dede, Ibu Nita, dan Bapak Open. Dan ada beberapa guru yang sudah mengasihkan kepada kepala sekolah meminta izin untuk mengikuti seleksi juga sebagai CGP, dan yang sudah ada dulu mari kita mendukung. Harapan Ibu juga seluruh Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan dimaksud. Kalau sekolah kita sudah penuh dengan Bapak Ibu guru penggerak, tentunya sekolah kita bergerak lebih cepat untuk bisa maju SMA Negeri 1 Mandega yang kita cintai ini. Jadi pada kesempatan ini tentunya dari sekolah membuka kegiatan ini secara resmi dengan meminta ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya apa nanti yang dipaparkan oleh Bapak Ibu guru penggerak kiranya bermakna positif bagi kita, apalagi yang dipaparkan adalah budaya positif, di mana pengimbasannya yang pertama adalah kepada kita Bapak Ibu guru. Walaupun cuma 3 orang Bapak Ibu guru sekarang yang sedang melaksanakannya, dan imbasnya kepada teman sejawat atau rekan guru. Karena kita nanti secara bersama-sama meneruskan, mengimbaskan kepada siswa, merefleksikan dan mengaplikasikannya kepada siswa. Sehingga apapun kebiasaan, tradisi yang selama ini mesti membutuhkan perubahan, pergerakan menuju ke arah yang positif, bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Harapan pihak sekolah, biarlah kegiatan ini bukan dilaksanakan secara simbolitas saja, tapi benar-benar dilaksanakan dengan betul sesuai SOP-nya. Sehingga juga kita Bapak Ibu guru mengikuti dengan baik dan mempunyai makna yang bisa kita ambil daripada ini. Ini adalah pertengahan sudah berjalan kegiatan dimaksud, dan kiranya sampai selesai biarlah kegiatan calon guru penggerak ini bisa tuntas dan bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi demikian saja yang Ibu sampaikan di pembukaan acara diseminasi pengimbasan daripada calon guru penggerak khususnya di SMA Negeri 1 Mandehe, dan kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Ibu sapa kita kembali, Yahoo. Terima kasih kepada orang tua kita, Ibu Kepala Sekolah, atas arahan bimbingan sekaligus penyerahan tanda kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, kita tiba pada acara kelima, pelaksanaan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan waktu dan tempat. Sebelum kami lanjutkan untuk memaparkan materi kami tentang budaya positif, terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek di sekolah ini, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru Koordinator, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja. Di sini materi kami adalah budaya positif, pengimbasan tentang budaya positif. Mungkin bagi kita tidak asing lagi apa itu yang namanya budaya ya. Kita tahu budaya itu adalah kebiasaan atau pola atau cara hidup kita yang terus berkembang sehingga diikuti oleh generasi-generasi kita. Nah, budaya positif ini kita lebih kerucutkan. Budaya positif yang kita lakukan itu adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif itu yang namanya budaya positif sudah pasti itu hal-hal baik yang akan kita lakukan di sekolah, baik itu Bapak Ibu guru maupun murid-murid kita. Namun untuk mewujudkan budaya positif ini haruslah dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Nah, pada konsepnya inti dari budaya positif itu adalah bagaimana itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi atau bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temukan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi untuk membangun budaya positif itu, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada beberapa menurut Glasser. Untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu ada beberapa, yaitu guru mengontrol murid, kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian kita sering memberikan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita lihat bagaimana ini maksudnya. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu. Jika murid itu memilih sesuatu itu ya kita silahkan. Namun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid itu. Tidak memaksa, tapi kita sepertinya sedang mengontrol dia. Tidak saya paksa kamu melakukan, tapi harus kamu lakukan. Jadi di situ kita mengontrol murid secara tak langsung. Nah, jadi saat dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Walaupun hal itu tidak disukai, tapi kita seakan-akan memaksa. Jadi di situ kita yang menjadi kontrol sebagai guru. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga sering kita lakukan. Namun efeknya apa? Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Juga ini sering kita lakukan di dalam kelas, ya, karena dia tidak bisa, jadi kita memberikan pendapat kita sendiri. Itu namanya ilusi penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini misalnya menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kadang pada penyelesaian masalah itu ada dua identitas yang akan kita hasilkan. Identitas gagal apa identitas sukses. Nah, ketika mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini sering ya buat kita. Kita menyampaikan pesan negatif dengan secara halus, jadi secara tak langsung siswa kita menanggapi, oh betul ya, padahal itu sudah salah. Ke dalam disiplin positif. Apa itu disiplin ya? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ada di yang dia yakini. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain mendapatkan kepatuhan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Itu disiplin positif. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain dan tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Itu Bapak Ibu ya, inti penting dari penyampaian kami di depan ini adalah disiplin positif ini. Kemampuan memerintah diri kita sendiri dari apa yang kita yakini, apa yang kita hargai tanpa ada beban. Apa itu beban? Ancaman mungkin, atau kita mengharapkan imbalan, atau karena perintah orang lain kita melakukan itu. Sama dengan kita menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, disiplin positif sebagai pendidik ini tujuan kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi disampaikan rekan kami itu apa saja itu kebajikan universal, misalnya toleransi, menghargai, dan
ada beberapa tadi. Nah ini dia, nilai kebajikan. Maksud dari nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, ya. Jadi nanti kita di kelas atau di sekolah kita sebenarnya ada peraturan-peraturan yang seperti yang sampaikan rekan kami tadi. Peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dia otoriter, tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu yang kita sepakati secara bersama oleh murid, oleh guru. Bukan hanya kita yang mengambil keputusan. Kalau dia peraturan, kita sendiri. Di kelas tidak boleh membuang sampah. Nah, itu kita sendiri yang membuat. Tapi kalau dia keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan apa saja yang perlu kita buat. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sudah kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Bahkan di kurikulum ke-13 juga. Pencapaiannya itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi semakin dikerucut nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Itulah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta bagaimana keterampilan hidup yang didapatkan dari nilai-nilai kebajikan ini. Itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu hal atau tingkah laku itu ada motivasinya. Menurut Glaser, teori motivasi manusia itu ada dua. Ada dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu, yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Sama ya, biasanya kalau kemarin-kemarin sering saya lakukan itu. Saya harus datang jam 7:30 karena saya harus masuk ke kelas les 1-2. Nanti kalau saya tidak masuk, saya akan dimarahin ibu kepala sekolah. Dia akan SMS saya dan mempermalukan saya. Nah, itu motivasi eksternal sebenarnya. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan hadiah dari orang. Oh, saya harus melakukan 8K. Karena kalau saya melakukan 8K, nanti ibu kepala sekolah akan memberi saya imbalan pada akhir semester berupa hadiah. Nah, itu juga motivasi eksternal. Artinya tidak dari diri kita sendiri. Seharusnya bagaimana kita Bapak Ibu guru melakukan perilaku kita untuk sesuatu hal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jangan karena orang lain, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri sebagai manusia. Kita menghargai diri kita sendiri sebagai pribadi. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan? Sama ya Bapak Ibu ya. Pada awalnya saya mengikuti guru penggerak ini, itu karena ikut-ikutan dengan Mr. Open, dengan Pak Dede di sini. Oh, saya ikut guru penggerak karena udah CGP kemarin bareng-bareng, ya ikut juga lah guru penggerak bareng-bareng. Nah, setelah saya mempelajari beberapa modul, di modul 1 ini, saya mulai sadar bahwa mengikuti guru penggerak ini sebenarnya itu akan meningkatkan kompetensi saya. Saya berpikir, kalau saya menjadi guru penggerak, saya mengikuti guru penggerak, oke lah. Saya tidak akan mengharapkan, karena banyak juga teman-teman atau kerabat dari luar, bahkan orang tua saya saja bertanya, kalau jadi guru penggerak nanti dapat apa? Kalau di PPG kan kamu dapat reward kan, setiap bulan kamu dapat gaji. Nah, kalau dari guru penggerak, saya juga kemarin susah menjawabnya, ya. Jadi lama-kelamaan setelah mengikuti guru penggerak ini, saya sendiri menyadari, oh tidak ada apa-apa, tapi kenapa saya mau melakukannya? Nah, lama-lama saya mengetahui bahwa saya melakukannya untuk menghargai diri saya sendiri, untuk mengembangkan diri saya sendiri. Kalau saya mengikuti guru penggerak, saya akan jadi orang seperti apa? Mungkin kalaupun saya tidak bisa menerapkan 100% tentang pembelajaran yang disampaikan pada guru penggerak, setidaknya saya mengerti bahwa seorang guru seharusnya seperti ini. Setidaknya saya dapat menerapkan ke dalam keluarga saya, untuk anak saya. Itu lebih kecil. Nah, itu motivasi internal. Tujuannya disiplin positif. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi sering kita sebut kalau hukuman dan konsekuensi. Padahal hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu kita menghukum murid kita langsung.
tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Tapi kalau dia konsekuensi, itu karena dia berbuat kesalahan dan konsekuensinya harus dia melakukan itu. Misalnya, seorang anak sudah terlambat masuk ke dalam pelajaran, namun kita menyuruhnya kerja menimba air untuk mengisi WC, itu hukuman ya Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia buat. Tapi kalau konsekuensi, seorang anak menumpahkan air di atas meja, namun konsekuensinya dia harus mengelap air tersebut, itu namanya konsekuensi. Karena dia sudah menumpahkan, artinya gimana? Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Misalnya ke pelajaran penjas, anak itu terlambat mengganti pakaiannya, ya kan? Jadi Bapak guru penjas menyuruh anak tersebut mengelilingi lapangan, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena sebelum melakukan penjas, seorang anak harus pemanasan, itu dia ya. Nah, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita mengajak seorang murid, mengajak orang lain untuk mencari solusi sendiri dari apa yang dia lakukan. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu dari kita sendiri ya. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita telah melakukan restitusi ini, maka murid yang kita restitusi melalui kesalahannya akan kembali ke kelompoknya, akan kembali ke habitatnya dengan kepercayaan diri yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih kuat. Dia merasa diterima, dia merasa dihargai, itulah yang akan dirasakannya. Nah ini. Kemudian dari proses-proses hukuman, konsekuensi dan restitusi yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan produk, ya produk. Ada dua produk yang akan kita hasilkan. Itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau dia identitas gagal, itu berupa hukuman, ya sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau kita menghukum anak-anak mungkin sudah sering kita lakukan, pasti menyakitkan dia. Kemudian murid tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut, jadi dia akan berdampak jangka panjang. Murid atau anak akan tersakiti. Dia juga akan merasa sebagai korban ketidakadilan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak akan takut. Sebenarnya kalau kita melakukan hukuman, anak-anak itu sebenarnya bukan mematuhi peraturan kita, tetapi karena mereka takut saat itu dan tidak mau banyak masalah, mereka ikuti saja. Nah, bagaimana? Seharusnya yang kita lakukan adalah pencapaian dengan identitas sukses. Itu bagaimana? Itu terjadi pada konsekuensi dan restitusi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Dan terakhir, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah jangka waktu panjang. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sering memberikan penghargaan. Saat seorang anak melakukan berulang-ulang kali perilaku, maka kita menjanjikan sesuatu pada dia. Sama seperti kita mengajar di dalam kelas ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, maka ibu akan memberikan dia uang 1.000. Nah, itu penghargaan. Namun penghargaan sebenarnya itu sama juga ya, kalau di akhir-akhir semester kita memberi penghargaan pada anak, kita berikan sertifikat, piagam, hadiah. Namun setelah mempelajari ini, ternyata penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, mungkin akan jangka panjang bagi yang menerima hadiah, tapi bagi yang tidak menerima hadiah, siswa-siswa yang lain akan tersakiti. Kenapa? Karena menimbulkan rasa iri, rasa cemburu bagi mereka. Dia saja yang juara, dia saja yang tampil. Jadi sebenarnya penghargaan ini menyakiti yang lain dan menjunjung tinggi yang diberikan penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Bagaimana merusak hubungan? Karena si A selalu dapat juara, maka
si C, si B merasa tersakiti. Jadi hubungannya kepada si A akan seperti ada rasa iri. Jadi merusak hubungan mereka yang seharusnya baik-baik saja. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas penghargaan, mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu kalau kita berikan pada satu orang saja, maka yang lain malas. Dia saja, udah tidak usah kita buat lagi. Sama, kita juga Bapak Ibu guru juga pasti merasakan itu. Bapak Nok saja yang menjadi wakasek, Bapak Nok saja yang diberi penghargaan. Udahlah, biar saja dia, kita tidak usah. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif seharusnya. Nah, kemudian ada motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, nah ini balita ya, pertama kali anak kita umur 4 tahun belajar ABCD, belajar membaca. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Dia bisa menggabungkan huruf BA, ba, BU, bu, babu. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, itulah yang merupakan sebuah penghargaan. Nah, jadi penghargaan ini adalah kesadaran dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Itu maksudnya motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka sebenarnya kita itu mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara alamiah. Nah, ini juga perlu untuk ibu-ibu ya, anak-anak kita yang sedang berkembang di rumah, itu perlu kita terapkan. Jadi kalau anak-anak kita di rumah sudah mulai bisa bertata, cukup dia yang memberikan ekspresi. Tapi jangan kita memberikan dia penghargaan atau memberikan dia permen, karena itu kita akan mengambil kegembiraannya, merasa dia itu nanti ke depan melakukan sesuatu hal harus ada rewardnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku manusia mempunyai tujuan. Setiap yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Survival ini ada kebutuhan fisiologis dan biologis. Fisiologis, kesehatan, keamanan rumah kita. Kalau kebutuhan biologis, reproduksi, maksudnya keturunan kita, bagaimana kita mempunyai keturunan, bagaimana kita bisa makan. Nah, itu dia papan dan pangan. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belong. Cinta dan kasih sayang ini merasa diterima. Kita merasa diterima di keluarga, di komunitas kita, di lingkungan kita. Kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, tetap terhubung dengan orang lain, teman dan guru. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan ini murid diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan ini fun, bermain, humor, tertawa, antusias. Ketika senang akan berkonsentrasi tinggi melakukan sesuatu. Lalu ada kebutuhan penguasaan atau power. Nah, penguasaan berarti dia ingin diakui, pencapaiannya didengarkan untuk membuat keputusan. Kebutuhan dasar manusia atau murid, ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, kalau tidak tercapai bagaimana? Maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Ini yang sering kita alami di kelas ya, seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan. Nah, untuk semua itu, maka kita harus memahami posisi kontrol kita. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Itu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sering sekali teman-teman melakukan, atau saya sendiri, saya sebagai penghukum. Kadang juga saya membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Hanya sebagian kecil saya merasa sebagai posisi saya teman. Dan saya juga sering melakukan pemantau. Manajer ini sangat jarang saya lakukan. Maka kita lihat bagaimana penghukum. Kalau penghukum itu ada kata-katanya. Patuhi aturan saya. Kamu harus dengarkan ibu. Kamu harus melakukan ini. Kamu saja yang salah. Dari kemarin, dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu merupakan posisi penghukum. Hasilnya bagaimana?
kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid akan mencor-cor bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sebelum sekolah murid melihat motor. Nah, ini sering terjadi pada kita ya. Pernah juga terjadi pada saya. Nah, melihat motor kita atau mobil kita, maka dia akan menggores kendaraan tersebut. Itu karena posisi kita tadi posisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana itu? Nah, ibu sangat kecewa sekali padamu. Berapa kali bapak sudah memberitahu jangan kamu ulang. Jadi kita seolah-olah membuat kesalahan itu memang dialah yang salah di dunia ini. Itu membuat pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapaknya, bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, itu yang akan dirasakan murid jika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, kalau teman, ayolah, bantulah ibu, bantulah bapak, demi bapak ya. Kamu gak ingat, selama ini bapak bantu kamu loh. Nilai kamu 50, ibu kasih 80. Masa kamu tidak mau melakukannya biar kamu pintar? Ayolah, nah, itu sebagai teman. Hasilnya bagaimana? Sebenarnya itu hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Jadi ada pikirannya seperti itu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain, di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, ini sering terjadi dengan kita. Kemudian pemantau berarti mengawasi. Nah, bagaimana peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Seringnya, misalnya ada siswa kita yang sering tidur di kelas saat kita mengajar. Nah, kamu dari kemarin sudah seperti ini, sudah diselesaikan oleh Ibu Sukma, sudah diselesaikan Ibu Ros, namun tidak berubah. Nah, itu pemantau, berarti pemantau dia melihat catatan-catatan dari belakang atau jurnal-jurnal. Kalau di sekolah kita buku kasus ya. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus ditinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau kita menyuruhnya melakukan tugas-tugas lain. Nah, posisi terakhir adalah manajer. Seharusnya kita sebagai guru di posisi inilah kita ada. Apa itu manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya kita bersama-sama dengan murid untuk melihat, menemukan solusi atau menuntun dia untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Tadi kita sudah membaca apa itu kebijakan-kebijakan universal. Nah, kita berpatokan di situ, kebijakan universal apa yang kita yakini, apa keyakinan sekolah kita yang telah kita sepakati bersama. Jadi kita merefleksikan dia, mengingatkan dia apa yang telah kita sepakati bersama, apa yang telah dilanggarnya. Jika kamu meyakininya bagaimana? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itulah langkah-langkah seorang kata-kata yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kita membimbing ya, bukan mengatur tapi membimbing. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itulah seorang manajer. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, tentu dengan bimbingan guru. Kita mengajak murid, bagaimana yang kamu lakukan jika kamu telah melanggar keyakinan-keyakinan yang kita sepakati. Contoh kasus, di sini ada kasus siswa yang tidak memakai topi dan dasi pada saat upacara. Nah, kalau dia penghukum, kita buat dia hormat pada saat jam pelajaran selama 1 jam, hormat pada bendera. Itu kalau kita posisinya menghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, bagaimana yang kita lakukan pada kasus ini? Berapa kali ibu bapak bilang harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan bapak. Terus kamu lupa memakai dasi, memakai topi. Itu pembuat
rasa bersalah. Tapi kalau posisinya teman, kata-kata yang timbul mungkin, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya, biar tidak capek bapak ibu GPH ya, tiap hari lo nunggu. Nah itu dia sebagai teman. Kau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ini lihat di buku kasus, minggu lalu seperti ini juga kasusmu, bulan lalu seperti ini. Nah, itu pemantau. Nah siswa tidak memakai topi dan dasi, kasusnya kalau kita sebagai manajer itu, kamu tahu tidak apa kesalahanmu, kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita membimbing siswa untuk berpikir kalau dia itu akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia perbuat. Keyakinan kelas. Nah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Contoh keyakinan kelas ini kita buat sendiri di dalam kelas. Nah keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah jika kita menemukan murid-murid kita ada masalah. Yang pertama kita menstabilkan identitas, lalu kita menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Langkah-langkah yang pertama yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita mengajak siswa, kita tanya, misalnya dia tadi itu sudah tidak memakai topi dan dasi pada upacara, kita tanya, kamu tahu tidak, bapak ibu memanggil kamu itu kenapa? Nah, kamu tahu apa kesalahan yang kamu buat? Nah, yang kesalahan yang dibuat itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tidak bawa sepatu ke sekolah, tidak pakai jam tangan ke sekolah, itu manusiawi. Jadi kata-kata itu yang untuk menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitas, dia juga mengerti bahwa kesalahan itu lumrah dan manusia dan orang melakukan kesalahan itu, maka kita validasi tindakan yang salah yang dilakukannya. Padahal selain tidak memakai topi dan tidak memakai dasi, kamu bisa melakukan hal yang lebih parah kan? Misalnya kamu datang terlambat, nah itu. Atau kamu punya alasan kenapa kamu tidak pakai topi. Nah itu dia, kita validasi tindakan yang salah yang dibuat murid kita. Lalu kita menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini atas dasar apa yang kita sepakati di kelas, apa yang kita sepakati di sekolah. Nah, keyakinan sekolah, aturan-peraturan sekolah. Misalnya, apa yang kita percayakan sebagai anggota kelas, sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Tidak boleh lupa memakai topi, harus lengkap pada saat upacara setiap hari. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kata-kata yang timbul dari menanyakan keyakinan. Ini ada penerapan yang saya lakukan. Nah, kesimpulannya budaya positif itu adalah disiplin positif. Kita buat disiplin positif dari diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian dari disiplin positif itu timbullah keyakinan kelas atau peraturan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu timbullah posisi kontrol. Nah, dan seterusnya kita selesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Demikian kesimpulan kesimpulan yang saya sampaikan dan penyampaian materi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini kiranya dapat kita terapkan dalam pribadi kita, apalagi profesi kita sebagai guru. Di sini kami ulang, kami bukan menggurui, kami bukan memerintahkan, kami bukan mengatur, kami bukan membimbing karena kita sama dan bahkan di sini banyak Bapak Ibu guru, senior kami, bahkan guru kami. Di sini kami hanya melakukan pengimbasan dan berbagi atas apa yang telah kami peroleh pada pembelajaran di kegiatan guru penggerak. Kiranya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan di kelas kita, mengajar di kelas kita sebagai wali kelas, bahkan di sekolah kita. Kiranya budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita sehingga banyak murid-murid kita yang merasakan aman, nyaman, dan tentram mengikuti pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya.
tidak ada balasan dari kami. Semoga Tuhan yang membalas kepada kita semua. Terima kasih. Yahoo! Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penggerak yang melaksanakan kegiatan pada saat ini, dan terlebih-lebih yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pencerahan kepada kami supaya ke depan kegiatan di sekolah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada siswa kami atau siswa kita. Terima kasih juga informasi-informasi atau masukan-masukan seandainya selama ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan di dalam mengarahkan seluruh siswa kita, dan harapan kita ke depan dengan kita mengikuti acara ini kita bisa memperbaiki tata cara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Mandehe. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mulai dari Fitri. Selama ini hukuman yang kita berikan kepada siswa itu adalah salah, dan semoga ke depan dengan diberikannya wawasan kita mengenai penindakan atau diskriminasi hari ini, kita bisa melakukan hukuman yang tepatnya memang yang baik untuk siswa, seperti tadi adanya manajerial. Oke, terima kasih. Baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Reminis, murid dari kelas 11 1. Perasaan saya ketika untuk kerjaan sama teman-teman saya sangat sekali. Karena kerjaan kelas yang akan disertai tersebut akan kami lakukan, dan di mana kerjaan kelas tersebut sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih, dan